Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang hasil drawing atau undian dari Piala AFC U20. Kita sama-sama tahu bahwa tahun depan ada dua event besar untuk Timnas Indonesia U20. Yang pertama adalah Piala AFC U20 ini teman-teman, dan tentu kita semua menunggu Indonesia akan berada di grup mana dan juga bersama negara mana saja. Dagdikduk juga saya teman-teman menunggu hasil dari undian ini. Dan ternyata hasil dari undian ini menempatkan Indonesia di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan juga Suriah. Tentu sekilas kalau kita melihat grup A ini kita juga akan khawatir. Wah, ini kelihatannya nih sulit Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke babak knockout atau ke fase perempat final. Tapi kita perlu memahami dulu teman-teman bahwa Timnas Indonesia U20 perkembangannya sudah sangat pesat. Dan kita tahu bahwa Coach Sintayong telah membentuk fisik yang kuat dari para pemain Timnas Indonesia U20. Stamina mereka semakin prima dan yang paling penting mental bertanding mereka memang sudah jauh lebih kuat. Walaupun memang masih ada kekurangan, seperti yang Coach Sintayong baru-baru ini katakan dalam hal melakukan pressing dan juga ketika memberikan passing yang seharusnya lebih akurat dan juga untuk coba menghindari passing-passing yang tidak perlu. Jadi memang masih ada pembenahan yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong, maka itu ada pemusatan latihan yang dilakukan di Eropa dan juga ada beberapa laga uji coba yang akan dimainkan di sana. Karena itu semua adalah untuk melihat progres dari para pemain, apalagi setelah mereka berjuang di Piala AFF U19 dan juga bermain di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U20 ini kan Timnas Indonesia U20 gak main lagi di sebuah pertandingan kompetitif atau juga uji coba. Jadi sangat penting bagi mereka yang pertama berlatih terus secara keras dan yang kedua adalah bermain di beberapa laga uji coba agar bisa dilihat lagi nih kekurangannya di mana dan juga kemajuannya seperti apa. Jadi saya melihat bahwa Coach Sintayong ini benar-benar peduli teman-teman dalam melihat dan memonitor perkembangan dari para pemain Timnas Indonesia U20 dan sering saya melihat cuplikan dia memberikan instruksi langsung atau juga memberikan masukan-masukan kepada para pemain agar para pemain itu lebih percaya diri. Jadi memang bagi seorang pelatih selain juga tactical skill, tactical knowledge yang dia harus punya juga perlu komunikasi yang baik dengan para pemain. Memang kalau kita melihat Coach Sintayong, waduh nih tegas banget ya ini pelatih ya. Sepertinya nih keras banget, tapi ya kita tahu bahwa komunikasinya dengan para pemain juga sangat baik. Cuma disiplin memang penting, tapi kan bukan berarti komunikasinya itu tidak lancar. Bahkan banyak sekarang kan pemain-pemain muda kita yang mulai bersinar ketika kita melihat mereka bermain untuk Timnas Indonesia U20. Cuma memang masih disayangkan ada beberapa pemain yang memang jarang bermain di klub mereka atau juga sulit mendapatkan tempat untuk bermain ketika tim mereka bertanding di Liga 1. Kalau mereka hanya duduk di bangku cadangan, waduh, nanti sulit juga bagi Timnas Indonesia U20 untuk bermain secara rapi ya. Di dua event besar loh, tahun depan teman-teman. Pertama Piala AFC U20 ini dan kedua adalah Piala Dunia U20. Oke, Indonesia berada satu grup bersama Uzbekistan. Nah, tentu Uzbekistan adalah tim yang kuat. Bukan saja karena mereka tuan rumah, tapi juga kalau kita melihat track record mereka, walaupun mereka tidak lolos di edisi sebelumnya pada tahun 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah, tapi tim ini punya track record yang impresif. Jika mereka lolos, beberapa kali mereka bisa lolos sampai ke perempat final, semifinal, bahkan sampai ke final. Jadi memang progresnya luar biasa nih dari Uzbekistan. Dan memang kita tahu tim senior mereka juga sekarang bagus ya teman-teman. Jadi memang tentu Timnas Indonesia U20 akan kesulitan ketika lawan tuan rumah. Tapi kita juga perlu melihat sisi positif dan juga negatifnya. Positifnya bagi kita bahwa kita melawan tim tuan rumah yang tentu punya beban. Dan juga positif yang kedua, kita ketemu tim tuan rumah itu di match terakhir. Mungkin juga di match terakhir tersebut, Uzbek itu sudah mendapatkan poin maksimal dari dua pertandingan sebelumnya. Jadi mungkin juga lawan Indonesia nanti pelatih mereka akan melakukan rotasi. Jadi tentu kita punya peluang. Dan yang pasti beban akan ada di kubu tuan rumah nih. Pasti bebannya besar karena mereka ingin lolos sejauh mungkin agar mereka bisa bermain di Piala Dunia U20 nanti kan. Nah, jadi memang saya pikir kalau secara non teknis nih beban berada di Uzbekistan. Kalau nanti apalagi mereka belum bisa menang di dua pertandingan sebelumnya sebelum ketemu Indonesia. Kemudian negatifnya ya kita lawan tuan rumah. Kalau lawan tuan rumah tentu akan ada faktor-faktor non teknis karena mereka akan didukung oleh pendukung mereka dan mereka sudah memahamilah seluk-beluk dari lapangan ya. Jadi tentu bagi mereka akan lebih nyaman lagi
Jadi memang ada plus dan juga ada minusnya. Tapi feeling saya melihat mental bertanding dari para pemain kita ya seharusnya mereka bisa mengatasi lah faktor non teknis ini ya teman-teman. Pertandingan pertama dari Indonesia itu adalah lawan Irak. Lawan Uzbekistan ini kan terakhir seperti yang tadi saya katakan. Tapi lawan Irak ini yang sangat penting teman-teman. Tidak boleh kalah. Jadi startnya dari timnas Indonesia U20 ini harus positif. Kalau gak bisa menang, yang penting jangan kalah dulu nih di first match. Karena ini kan first match bagi para pemain, bermain di event besar. Ini bukan lagi event kawasan regional ya, kawasan ASEAN teman-teman, tapi sudah Asia. Jadi tentu ini tidak akan mudah, pertandingan pertama tuh selalu sulit. Kadang-kadang para pemain belum tune in, istilahnya belum panas. Lawan Irak, yang kalau kita melihat track recordnya, tim ini langganan lolos ke Piala Asia U20 dan juga tim seniornya langganan lolos ke Piala Asia Senior. Jadi memang Irak ini secara historis memang punya track record yang impresif walaupun mereka tidak selalu lolos dari fase grup. Tapi tim ini memang punya pemain-pemain muda yang sangat baik teman-teman, yang biasanya memang diorbitkan ke tim senior dan juga tim seniornya juga bermain sangat baik di kejuaraan-kejuaraan Asia. Jadi memang lawan Irak ini adalah pertandingan yang krusial bagi para pemain timnas Indonesia U20. Perlu mendapatkan hasil akhir yang positif. Jika memang tidak bisa menang, ya minimal jangan kalah. Tapi alangkah baiknya jika di pertandingan pertama ini sudah menang. Nah, jadi nanti next match-nya itu sampai ke third match atau ke pertandingan terakhir itu tentu akan lebih ringan secara psikologis bagi para pemain. Artinya mereka sudah mendapatkan 3 poin dari pertandingan pertama. Tentu untuk lolos akan semakin mudah lagi karena sudah mendapatkan 3 poin kan. Walaupun nanti harus bekerja keras di 2 pertandingan sisanya. Lawan siapa? Sebelum lawan Uzbekistan, yaitu lawan Suriah. Nah, Suriah ini yang kalau saya melihat track recordnya bukanlah merupakan salah satu tim kuat di level U20. Karena memang tim ini tidak selalu lolos ke Piala Asia U20 dan juga jarang lolos sampai ke final, walaupun mereka pernah juara, tapi itu sudah lama sekali. Jadi memang Suriah ini adalah lawan yang kedua dari Indonesia, di mana Indonesia perlu mendapatkan poin maksimal 3 poin. Jadi kalau bisa menang lawan Irak, atau let's say draw, lawan Suriah ini harus bisa menang, walaupun nggak bisa diremehkan juga. Karena mainnya kan di luar nih, mainnya di venue netral ya, artinya di Uzbekistan kan, ini kan netral nih, Suriah ketemu Indonesia, jadi nggak boleh diremehkan juga. Nah, caranya adalah untuk bermain mengandalkan tempo permainan. Jadi tempo permainannya itu harus diatur, teman-teman. Karena kita tahu juga jeda waktunya tidak banyak. Tapi kalau bisa, lawan Irak itu sudah menang, lawan Suriah sudah menang, nah lawan Uzbek itu sudah lebih tenang lah ya. Secara psikologis para pemain sudah lebih tenang. Karena sudah mengoleksi banyak poin dari 2 pertandingan awal. Memang nggak mudah. Siapa yang mengatakan mudah? Tetapi kalau kita cermati, progres dari para pemain timnas Indonesia U20 sebetulnya nih, seharusnya nih, ya secara logis nih kalau saya berpikir Indonesia bisa lolos dari fase grup ini. Karena memang lawan yang kuat tuh hanya 2. Pertama Irak, kemudian terakhir Uzbek. Tapi jika lawan Irak nggak kalah, bagus saja kalau bisa menang. Lawan Suriah menang, maka lawan Uzbekistan seharusnya juga bisa mendapatkan poin, minimal 1 poin. Memang lawan tuan rumah seperti yang tadi saya katakan, tapi kan ada plus dan juga ada minusnya. Nah, para pemain kita yang penting harus fokus. Seperti yang Coach Sintayong juga selalu katakan, selain juga harus fokus, juga jangan takut sebelum bertanding. Nah, saya harapkan para pemain ini nanti tidak gugup di first match. Itu sangat penting. Jadi jangan sampai di first match itu sudah kalah. Nah, itu nanti akan semakin berat bagi Indonesia untuk lolos dari fase grup. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi akan semakin berat. Jadi mental mereka ini harus benar-benar kuat. Dan juga saya pikir ada baiknya pertandingan timnas Indonesia U20 lawan Turki itu tidak disiarkan live. Ada baiknya teman-teman, biar tim-tim lawan tuh tidak melihat gaya permainan dari Indonesia. Walaupun nanti mungkin mereka akan coba untuk cari tahu ya gaya permainan dari Indonesia, tapi memang harus tertutup. Biarkanlah mereka berkembang, biarkan mereka bermain dengan nyaman, yang penting mereka fokus, mental mereka kuat, agar mereka bisa memberikan yang terbaik di Piala Asia U20 nanti, ya minimal bisa lolos dari fase grup. Kalau feeling saya, ini feeling saya saja, bahwa Indonesia bisa lolos dari fase grup. Yang penting di first match itu jangan kalah, udah itu saja. Kalau di first match itu bisa mendapatkan poin, syukur-syukur bisa menang, maka saya pikir peluangnya untuk lolos semakin besar. Ya, kita tunggu saja perjuangan dari para pemain timnas Indonesia U20. Saya sudah tidak sabar lagi teman-teman untuk menyaksikan sepak terjang para pemain timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 nanti, dan juga kita harapkan nanti pemain-pemain keturunan siapapun mereka juga sudah bisa memperkuat timnas Indonesia U20 nanti ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.